Kembali bersama kami, Pak Taufik. Pak Taufik, sudah bisa mendengar suara saya? Bisa? Sekarang udah Ya, bisa ya? baik. Pak Taufik, mudah-mudahan tadi bukan disabotase Pak ya, oleh peretas ya Pak. Baik Pak Taufik, Halo? jadi kalau untuk human factor, bagaimana nih Pak, supaya benar-benar SDM yang benar-benar mumpuni, yang paham untuk diperbantukan dalam satu instansi? Eh, Baik, jadi kalau kita lihat human factors ya dalam konteks masalah cyber, itu kita bisa bagi dalam beberapa layer. Sebenarnya layer pertama ya orang yang memang ditugaskan untuk mengamankan ini. Itu terdiri dari sebenarnya kalau misal di konteks company mungkin itu reportnya ke selevel misalnya Chief Information Officer gitu. Dia yang akan oversee semua data dan itu biasanya terdiri dari orang-orang yang highly capable termasuk untuk memprediksi atau mendeteksi potensi-potensi serangan cyber gitu ya. Cuman juga kita juga harus appreciate juga bahwa di setiap instansi atau organisasi kita juga punya staff-staff biasa mungkin yang tidak terlalu familiar terhadap cyber gitu. Jadi bagi staff-staff tersebut tentunya harus dilakukan training atau updating knowledge secara berkala. Nah ini saya tidak terlalu tidak terlalu paham apakah sudah diimplementasikan di konteks-konteks instansi di Indonesia. Misalnya kalau kita mengambil konteks di negara-negara barat, misalnya di Inggris atau di Australia gitu ya. Jadi setiap employee itu punya kewajiban untuk melakukan updating dari sisi pengetahuan cyber security dalam jangkauan 1, 2, 3 tahun gitu ya. Jadi mereka harus training, mereka harus paham apa implikasi ketika mereka mengklik phishing email, ketika Ya. mereka came across sesuatu yang attachment yang malicious, itu ada semacam training dan awareness-nya, dan itu memang sangat di-enforce karena ketika satu klik saja itu bisa menginfeksi ratusan bahkan ribuan komputer gitu ya, dan itu kerugiannya akan sangat masif gitu. Mungkin kalau dalam global average itu kan kerugian cyber security itu di angka sekitar 2 juta dolar ya. Jadi sebenarnya cukup besar gitu. Jadi satu klik saja bisa mengakibatkan kerugian sebesar itu. Jadi kalau kita bisa memberikan awareness atau training atau understanding ke employee dari sisi cyber awareness, itu tentu akan sangat bermanfaat, dan ketika terjadi pola-pola serangan baru itu bisa dimasukkan pada training atau awareness ini yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekedar sekali saja, misalnya pas kejadian, oh kita harus sadar nih tentang praktek-praktek ini, tapi itu harus dilakukan terus-menerus. Karena apa? Karena landscape cyber threats ini selalu berubah, selalu kompleksitasnya akan selalu lebih Baik, kompleks dari tahun ke tahun, dan tidak hanya sekedar satu jenis serangan saja gitu ya. Jadi harus terus memang continue harus begitu ya Pak ada Taufik ya? semacam capacity building di situ. Iya. Pak Silmi, perlu ada training dan update ini menurut Pak Taufik ya untuk staf keamanan, staf atau juga personil yang bertugas di lapangan, bahwa update berkenaan dengan keamanan cyber begitu. Imigrasi sendiri seperti apa Pak untuk training teman-teman ini? Kita sudah ada ISO ya, karena masalah serangan cyber itu kan ada beberapa faktor. Ada faktor dari luar dan juga ada faktor dari internal. Dari faktor internal itu ada juga karena kesengajaan, ada faktor internal yang memang karena kecerobohan atau budaya. Sehingga kalau di ISO itu udah jelas. Nah, kita sudah dapatkan ISO itu di tahun 2023. Nah, kalau dari sisi prosedural yang kita lakukan secara internal, saya rasa kita sudah mengadopsi ISO itu dengan sangat baik. Tetapi kan kalau kita bicara mengenai isu PDN sekarang, itu kan isu yang kaitannya dengan kami sebagai pelanggan dari PDN, ya kan? Nah, bagaimana kita cara melihatnya? Kalau saya simple, ya, yang memiliki masalah data center atau memiliki kebutuhan data center itu kan bukan hanya Indonesia, negara lain juga punya. Nah, kita bisa belajar bagaimana negara lain itu menangani persoalan data center, ya kan? Apakah diselenggarakan sendiri? Apakah dalam konteks pengaturannya atau regulasinya? Apakah dalam hal bagaimana proses ataupun juga penanganan daripada data center supaya bisa didapatkan pelayanan yang optimal, cepat, aman, reliable, ya, sehingga tidak ada yang dirugikan. Nah, ini kan masalah kebijakan. Indonesia mau ikut yang mana, ya kan?
Nah, ini yang bisa menjawab itu adalah Kominfo. Ya, kalau dalam hal konteks data centernya, tetapi kalau dalam konteks kami sebagai pengguna atau penyedia layanan pemerintah, ya dalam hal ini layanan imigrasi, ya kita ruang lingkupnya atau lapangannya ya di sini aja gitu, membatasi, kita Pak Silmi. perkuat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.